Kenapa? Fakta data sejarahnya seperti itu. Dan itu yang saya paparkan saat pengukuhan guru besar 30 November nanti. Sudah terbit di Universitas di Undip di Semarang di jurnal sejarah tentang temuan itu. Kenapa ini bicara strategi? Nah, kenapa Sulu ini sedemikian terpuruk? Ini balik ke Sulu ya, yang saya dapat temukan di 2008. Karena mereka degel. Nah, apa nggak degel? Degel, badung, mau sebutan ya. Kalau orang ini mah kudu, kalau istilah orang Sunda mah, udah dibikin lembut, jangan berongosan. Ke orang Jepang berongosan, ke ini berongosan. Nah, investor kepada mau deh. Beringas. Coba ya, ilmunya dalam, pasti investor pada lari kan. MUI kita dalam nggak? Lembut, marah paling ngasih analog kan. Sehingga nggak terasa kalau itu marah. Itu. Kenapa ini berbicara masalah ekonomi? Makanya saya pulang dari sana, undang para investor, pada mau. Kenapa? Karena risk and return tetap ada, tetap hitung, tetap kalkulasi. Itu. Saya tuh kalau pedagang mau nanamkan uang 50 miliar di pabrik pengolahan produk ikan laut, misalnya atas nama solidaritas umat Islam. Saya tanamkan 50 miliar untuk bikin pengolahan produk laut yang akan nanti diekspor ke Jepang. Begitu 2 tahun, Bapak Ibu, saya ketika di set pertama 2015, yang awal saya 17 bersenjata lengkap, siang dan malam. Kenapa? Siang mas sepertinya semua berjalan as usual, normal. Begitu gelap sedikit, ada yang namanya penyanderaan, disandera. Jadi kita peneliti dari berbagai dunia itu ada 20 orang, tempat tinggalnya dikawal oleh tentara bayaran bersenjata lengkap, ada foto-fotonya. Dan ketika mau sholat Jumat dikawal Pak, dan harus dapat izin dulu. Pak, saya mau sholat Jumat di Masjid Raya. Izin jam 9, turun izin jam 11. Mau sholat baik itu izin. Makanya begitu Pak, kenapa? Badan kita itu harganya mahal, akan nanti ditebus pemerintah elit, nanti kelabakan. Bapak Ibu pernah mendengar kan iklan Zen dikirim ke Filipina Selatan untuk investasi sandera? Tempat-tempat itu saya hafal. Kenapa? Karena saya riset 2 kali, 2015 dengan 2018. Dan data ini A1, bukan kata orang. A1. Saya ini peneliti, tetapi karena ada didikan agama dari kecil, begitu lihat musola hancur, keluar air mata, nangis. Bapak Ibu, saya belum pernah melihat seumur hidup kurban, kambingnya katek, kambing kecil kurus, kurang lebih amatnya. Pas kurban itu, karena kita kan yang ingin melihat seperti yang kurban, ritual ini, katek lebih stunting. Berapa ini? Pokoknya dirupiahkan tuh 900.000 dapat. Seperti itu Pak, katek kecil. Dan yang saya amati Pak, waktunya sholat, azan, qomat, segala macam, nggak ada yang buru-buru ambil wudhu. Jadi 3 hari 3 malam saya tinggal di sebuah keluarga, di Gerang makan, ada kolesterik, ada insaf kan? Iya kan? Kalau udah tua pasti ada mau ke agama kan? Ya istilahnya begitu. Waktu muda Pak, susah dinasihatinnya. Begitu tua dia ternasihati oleh umurnya. Mau ambil wudhu, ya kan? Mau baca Quran di sana Pak, parah. Parah itu artinya, waduh udah sama sekali. Saya sebagai peneliti kan, ini azan di Masjid Raya, toahnya juga nyampe. Orang pada gegas nggak ngambil wudhu, enggak. Itu 3 hari 3 malam. Artinya secara teologi dan akidah mereka tercerabut, secara kebudayaan pelaku juga tercerabut. Kemudian secara ekonomi juga terpuruk. Padahal mereka dalam sejarahnya dulu masa sebelum menjadi bulan-bulanan pemerintah Republik Filipina, mereka itu satu kesultanan yang bermartabat. Salah satu pembebas pasukan Raja Sulaiman yang menguasai Manila Muslim itu oleh Portugis, pembelanya dari situ. Yang membela Brunei juga itu, juga dibantu oleh Ternate dan Tidore. Dulu itu kalau namanya membantu itu
ngabrik banyak. Sekarang berburu. Kalau kita kasih bantuan disensor oleh pemerintah Filipina. Itu satu titik yang saya teliti di Filipina Selatan. Begitu saya setelah 10 hari, Bapak Ibu, saya manjak ke utara, ke ibu kota Manila. Saya tinggal di Malacate, ibu kota bisnis Manila. Lalu saya riset di Universitas Santo Tomas, universitas tertua di Asia. Jadi Bapak Ibu kalau ditanya universitas apa yang tertua di Asia, Santo Tomas. Itu dulunya adalah pesantren Katolik. Pendetanya pernah ke Banten. Saya punya surat-suratnya. Surat-surat pendeta yang pernah ke Banten. Dari situ Bapak Ibu kontras dengan Filipina Selatan. Ya, kontras. Jadi memang konflik itu menyebabkan semua sumber daya tidak bisa berkembang. Makanya saya melihat kita ke depan bukan ajaran yang toleran, mengedepankan harmoni. Kalau mazhabul arba'ah nggak cukup, ya kalau 4 mazhab nggak cukup, coba rujuk dari Salah Aman. Juga yang toleran terhadap Ja'fariyah, Zaidiyah, Zohiriyah, dan Ibadiyah. Bapak Ibu kalau ke Oman, sujud segala macam di masjid, nggak bakal ada mazhab Syafi'i, nggak bakal ada Hanafi, nggak bakal ada mazhab Maliki. Mereka mazhabnya ibadi. Mazhab naon Pak ibadi jatuh di buku. Yang makanya mengaji di Bapak. Ada risalah amal itu adalah bentuk harmoni, bukan cuma 4 mazhab yang benar, tapi Ja'fariyah juga benar, Zaidiyah juga benar, Ibadiyah juga benar, Zohiriyah juga benar. Makanya Bapak Ibu kalau ke Yaman, jangan ngopi doang di Moka Yaman, coba ke kampung-kampung, teliti, pelajari ritualnya, pasti dia fikihnya Syafi'i, hanya teologinya Zaidiyah. Makanya jangan main fitnah, ini Yaman, Habaib pasti ini Syiah. Ya memang Syiah, Zaidiyah, Syiah Zaidi itu fikihnya mirip Syafi'i. Kenapa itu kompromi ribuan tahun Pak? Baca ya, dari mulai rontoknya bendungan Ma'arib, ya bendungan Ma'arib itu zaman setelah Ratu Bilqis kan, rontok itu menyebabkan gagal panen, pertanian hancur, migrasi. Ada yang migrasi ke mana? Ke Suriah, Haran. Makanya Haran itu keturunan Ratu Bilqis, ya kan? Baca Philip Lahiti, 1000 halaman. Jangan patut muin melulu. Itu ya. Baca. Kenapa? Supaya kita lebih bisa komprehensif. Oh, tak iya sih Agus pasti neraka kagak. Enggak bisa begitu. Zaidiyah Ja'fariyah itu sama dengan Syafi'i. Ya? Itu. Kecuali Bapak Ibu diajak nikah sama Ismailiyah baru mikir-mikir. Kan nikahnya bukan di masjid, di Jamat Hana atau agama sekte Nabi Ayub. Pernah nggak masuk? Atau Druz? Baru ada mikir-mikir. Mana kalau itu mikir-mikir. Saya juga sebagai peneliti memaklumi. Tapi main hewa Ja'fariyah, Zaidiyah, Ibadiyah, Zohiriyah. Apa alasannya? Jangan-jangan hewa itu karena nggak mengerti. Riset deh. Gitu kita dana kayak di kabupaten kota. Usaha banyak lah, 150 juta. Ngajak provinsi ahli. Jadi tidak sesederhana. Karena mereka juga mengembangkan paham itu sebenarnya dialog antara teks dengan kenyataan hidup sehari-hari. Aku kumar Syiah Zaidiyah, Syafi'iyul fikih wa Zaidiyul akidah. Karena mereka itu tinggal di Samudra Hindia. Samudra Hindia itu samudra yang paling melting pot. Bapak Ibu semua negara yang menghadap Samudra Hindia pasti makan nasi. Udah pasti, itu hukum perdagangan. Pak Somali enggak, makannya roti seminggu genep kali, sekali pasti dahar sanggup. Yaman Pak pasti roti, pasti ada makan nasinya. Pasti, kenapa? Semua wilayah yang menghadap Samudra Hindia itu semua terpengaruh oleh kebudayaan yang sama di Samudra Hindia.
Perdagangan yang diperdagangkan sama India itu beras. Pemasoknya mana? Mie asal dari Wali Songo, Jawa. Jadi Jawa itu dengan ini negeri yang subur. Makanya ada isu ya, karena belum diteliti sampai tuntas. Salah satu isi Nabi Ibrahim itu katanya ada yang dari sini, dari dunia Melayu ya. Itu banyak yang GR kan. Itu kemudian tahu nggak keseluruhannya? Itu loh, Mesir, itu makanya cerita dia tuh loh. Itu masih GR-GRan ya, belum sampai ke tahap riset ilmiah. Kenapa beras ini dipasok oleh 3 Sri Lanka, Jawa, dengan India Selatan, dan menggerakkan sirkuit perdagangan yang lain yang melalui samudra India? Itu makanya ya meskipun orang Eropa jarang-jarang makan nasi, pasti juga makan nasi. Pernah mengalami interaksi ratusan tahun dengan bangsa Asia Tenggara. Sama juga kita, meskipun seharinya makan nasi, tapi kan sesekali makan terigu kan, makan bolu kan, makan donat kan. Nah iya, kenapa? Karena ada samudra India. Sama lah, Bapak bilang sarung ini paling Islami. Di Kamboja, Myanmar, mahasiswa Hindu juga pakai sarung. Sri Lanka juga pakai sarung. Bapak Ibu hafal nggak masa Hasanuddin berapa kebutuhan sarung orang Banten per tahun, berapa meter? Pun belum sampai saya ke sana, Pak. Kebutuhan sarung seluruh Banten itu tertinggi di Asia Tenggara. Ekspor sarung itu dari Gujarat, dari Surat India itu terbesar ke Banten. Makanya Banten itu simpul perdagangan teramai di Asia Tenggara. Di Asia dan Asia Tenggara. Makanya Sultan Banten dagang kainnya cuma di Tanah Abang, apalagi pasar laut. Dagang kainnya di Manila, Pak. Itulah kenapa saya riset ke Manila, dari selatan ke Manila. Dagang-dagangnya lengkap, Pak. Dan orang Katolik, pendetanya segala macam nggak mau tinggal di Batavia. Padahal POC Protestan kan, Eropa, Yahudi banyak di Batavia. Milih tinggal berlama-lama di Banten. Kenapa? Sultan-sultannya inklusif. Inklusif itu artinya ramah. Ke pendeta aja ramah, bukan ancaman. Kenapa? Karena dia berpikirnya strategi. Urusan perdagangan mah dua udah jadi Yahudi, jadi Armenia, jadi Majusi, ayo dagang. Tapi soal ibadah, awas. Iya kan? Ini bukan oleh Hasanuddin, oleh Sultan Banten. Ini mah semua serba galak. Tapi waktu udah pakai lampu pilih, ya kan? Waktunya HP Samsung, iya kan? Itu, jadi kita tuh posisinya apa ini? Nggak punya filosofi dan logika ini. Makanya awas, salah satu isu dunia Islam kontemporer adalah konflik. Jangan mudah dibikin konflik. Udahlah, cara wali aja memaafkan, cara ulama besar itu. Marah juga, mendem jero aja, dipendem aja marah. Tiba-tiba masuk ICU aja. Nahan marah. Itu jadi janganlah. Artinya kita harus banyak memaafkan, harus banyak. Kenapa? Karena persoalan dunia itu nggak bisa diselesaikan dengan serba membakar, dengan serba menyerah. Kalau bisa aliansinya strategis. Untuk strategis harus setara ya kuasanya. Makanya di sini yang kedua, isu strategis kontemporer dunia Islam, entrepreneurship. Jumlah entrepreneur Indonesia, umat Islamnya terendah di Asia. Lulus kuliah pengennya jadi pegawai. Yang jadi entrepreneur kita itu cuma 2,7. Di Malaysia masih mending, dunia Melayu 3,7. Brunei masih mending. Yahudi, Pak, punya anak 4, 1 ilmuwan, 1 dokter, 2 pengusaha. Sampai jadi konglomerat. Di kita anak 5 anak pabrik. Mana pengusahanya? Kenapa? Dulu mah yang disebut dengan haji itu saudagar jengkol, saudagar putih, saudagar apa lagi? Waduh bumi itu cengkeh, saudagar pala, saudagar lada, saudagar apa lagi? Tangkil. Sekarang itu dikuasai semua oleh mereka. Kenapa kitanya tidak menyiapkan regenerasi? Dianggapnya perdagangan itu, wali menjauhi politik di pasar. Kata siapa?
wali bersekolah, tadi nama politisi. Yalah, cek aja dari 9 wali, 7 itu semuanya saudagar. Yang 2 bukan. Itu. Emang Sunan Gresik bukan kepala dia pemimpin pelabuhan. Gresik itu perempuan ramai, penduduknya lebih dari 10.000. Nggak bakal ada Surabaya kalau nggak ada Sunan Gresik. Emang Ratu Kalinyamat bisa konsolidasi kekuatan di timur, di Ternate Tidore dan Ambon Halmahera, itu harismanya wali, leluhurnya itu. Artinya dakwah Islam itu berbanding lurus dengan kesuksesan perdagangan. Emang ada para wali itu dari Gujarat kesininya naik sajadah terbang? Nggak ada. Hasil riset saya, semuanya numpang kapal dagang, difasilitasi oleh mereka sebagai pedagang, dan mereka mengerti apa artinya diplomasi, negosiasi, khatam dengan antropologi dan sosiologi masyarakat Jawa. Makanya orang Eropa tuh Portugis, orang Spanyol, apalagi orang Belanda kaget nggak bisa membalikkan demografi Pulau Jawa dari mayoritas Muslim ke mayoritas Kristen, padahal 350 tahun. Mereka bawa kapal dagang. Kapal dagangnya dilengkapi meriam. Wali kapal dagang senjatanya ya doa. Bapak Ibu semua yang ada di pelabuhan dan sahabatnya, saya doakan perdagangannya lancar. Pasti Raja Hindi juga bilang amin. Iya, Bapak Ibu tahu gimana kesuksesan wali itu mengislamkan Kepulauan Sulu. Bapak Ibu dia datang ke situ, waduh ya Allah, pada mau bunuh aja bawaannya penduduk situ. Akhirnya dia punya cara, selalu ada jamuan makan, resepsi makan. Kenapa mana dia dahre. Akhirnya ya, hati. Akhirnya datang katanya ibu, yang tadinya beromosan dia jemput, yang tadinya marah, moodnya jadi bagus. Ke 10 kali baru katanya mau mendengarkan itu. Apa itu Islam, apa itu? Baca buku sejarahnya ya. Eropa datang dari mulai Goa, India ya, dari mulai mereka kan dari Lisabon kan. Saya sudah riset ke Lisabon 2012-2014. Sampai ke kapal-kapalnya saya riset di Lisabon, di Museum Maritim. Ya. Itu mereka datang melalui pantai timur Afrika, langsung ke Tanjung Sialan, bukan Tanjung Harapan. Sialan. Di Afrika Selatan itu kalau orang Eropa itu kan Tanjung Harapan, artinya nyampe situ, wah sudah ada harapan. Asia Tenggara dan rempah-rempah bakal kita dapatkan. Buat orang Asia Tenggara itu bukan Tanjung Harapan, Sialan. Kalau udah nyampe situ, ya, Tanjung Harapan, Cape of the Good Hope, ya kan? Bahasa Inggrisnya. Sampai ke pantai Barat Afrika. Waduh Pak, Bu, itu semua kapalnya dilengkapi meriam. Akhirnya pedagang mitranya nggak ada pilihan kecuali takluk. Erok kasih etama, situ mah. Bukannya kita negosiasi, dagang baik-baik, damai, lalu juga dengan hukum-hukum rasionalitas perdagangan, moncong meriam nih ngarah ke kapal kita. Akhirnya Pak, perdagangan Samudra Hindia yang tadinya damai ratusan tahun, ribuan tahun di tangan orang Arab, Armenia, Yahudi, datang si Portugis jendol ini. Pakai kapal diam, posisinya tidak ada tawar-menawar, harus mau. Akhirnya perdagangan itu jadi kacau. Mana mau penduduk masuk agama Katolik, agama Kristen dengan cara-cara itu yang membuat aneh. Makanya Islam kristenisasi Filipina, silakan baca bukunya sejarawan hebat orang Filipina, Arab tapi dia orang Manila. Klik ya di situ, The History of the Islam in Philippines. Itu orang Portugis datang itu pedangnya katanya masih berlumur darah yang belum kering pasca perang salib 50 tahun sebelumnya. Dan orang Portugis itu marah ketika melihat penduduk Manila kok pada membungkuk dan ke arah barat pada sujud. Kenapa? Mereka perang dengan umat Islam, dengan bangsa Moro di Portugisnya kan, di Spanyolnya kan. Begitu menaklukkan Manila, Raja Sulaiman Muslim, penduduknya semua Islam. Itu pendeta penyebar Katolik
sekaligus merangkap komandan pasukan. Enggak mau masuk Kristen, ditebas. Habis kayaknya umat Islam turun ke selatan. Brunei itu Pak, habis-habisan membela Raja Sulaiman itu ke Manila. Makanya kalau ke Manila jangan belanja kain, lihat dulu kuburannya Raja Sulaiman itu ya. Karena itu Raja Islam Manila, makanya Manila itu katanya Manilha Arab itu ya. Nah, Portugis ini habis-habisan. Enggak masuk Kristen, tebas. Perintah, dan saya baca arsip-arsipnya. Artinya apa? Betapa bisa ditahan dari utara ke selatan itu akibat persatuan umat Islam. Karena Tidore, kemudian Mindanao, Brunei, Jawa mau membantu ke sana, nahan pasukan Portugis dan ini yang Katolik supaya tidak ke selatan. Itu sejarahnya kenapa Filipina Selatan itu sampai sekarang muslim. Cuma pemerintah Filipina ini sengaja mengisolasi itu, bantuan dari manapun diisolasi. Bagaimana dengan Pakistan? Saya 2010 riset di Pakistan Pak, ke sana. Saat itu gonjang-ganjing juga sama Pak. Saya wawancara dengan mahasiswa dan seterusnya, mereka semua pengen kabur dari Pakistan. Kenapa? Angka penganggurannya tertinggi di Asia. Kenapa Papua siapa investor mau menanamkan modal kalau daerahnya komplit mulu? Bapak Ibu penganut Syiah di Pakistan itu selalu pakai gelang. Kenapa pakai gelang? Kalau mereka terbunuh di jalan akibat konflik antar sekte, mereka bisa diselamatkan atau dimakamkan secara Syiah oleh mereka yang menemukan. Saya naik bus sehari semalam dari Islamabad ke Karachi. Lalu saya mendapati habis beres konferensi itu ada mahasiswa dengan adiknya. Saya karena sebagai peneliti harus banyak nanya kan, karena bukan turis. Kalau turis yang menikmati foto kan, itu Anda pakai gelang apa itu? Oh, gelangnya ada nama-namanya. Dia cerita, pakai gelang ini kami Syiah. Kalau kami ada yang dibunuh di jalan, kami dikenali dari gelang ini. Dan kami mungkin ada yang mengembalikan karena gelang ini. Maaf kita Ibu, yang Hanbali atau Maliki pakai gelang? Yang Sunda Wiwitan pakai gelang nggak di sininya? Ada tali. Ya tali, tapi talinya tetap tali ini. Artinya dia merasa terancam nggak? Tali itu seni atau merasa terancam? Dia mah untuk bagian dari ritual, iya kan? Pakai kalung bagian dari ritual, bukan merasa terancam. Kalau di Pakistan penganut sekte minoritas itu pakai gelang itu untuk dalam posisi kalau dia terancam, jenazahnya akan dikembalikan. Atau mana mau investor seperti itu? Nggak pada mau. Kenapa? Ini RR-nya nggak masuk, risk and return-nya nggak kembali. Ini kita lagi berbicara tentang kemakmuran ekonomi loh ya, itu. Apalagi Afghanistan Pak, selama Afghanistan itu masih dia keras kepala saja, perempuan nggak boleh sekolah nggak bakal negara-negara yang lain pada mengakui. Kenapa? Kita ini bicara masalah tadi kepentingan ekonomi. Makanya di Indonesia ini Pak sudah ideal sebenarnya. Dari mulai Kemenak, dari mulai Majelis Ulama, dari mulai PBNU mengedepankan ajaran Islam rahmatan lil alamin. Sudah benar itu. Kenapa? Sawan Pak orang lain. Kalau yang dikedepannya bukan Islam rahmatan lil alamin. Saya Hidayatullah itu dengan Hasanuddin perang 5 tahun mengedepankan ajaran frontal orang Eropa. 1532 catat ini dia langsung aliansi. Dia mengedepankan ajaran yang ramah terhadap pendatang asing. Kenapa? Banten butuh membangun, Banten butuh ekspansi kapalnya gelang Kabaros. Kita pikir Banten itu begitu Hasanuddin mengislamkan ini Islam semua, enggak Pak. Hanya di benteng yang di Kasemen aja, di desa Kasemen aja Islam yang lainnya belum. Maka dia baru berhasil menaklukkan Gayo, ibu kota Pakuan Pajajaran, 50 tahun di tangan cucunya Yusuf. Kebayang kalau ngadirin sama kakeknya kan? Di rumah ya Pakuan Pajajaran bisa ditaklukkan.
Hindu bisa kekuatan politiknya nyingkir. Itu artinya strategi. Makanya menurut saya hasil riset konflik, hati-hati. Kenapa? Musuh itu sangat senang umat Islam itu konflik di dalam. Kenapa? Itu artinya tidak akan bisa naik. Sekali konflik, ekonomi pasti terpuruk. Contohnya Filipina Selatan, contohnya Pakistan, contohnya Afghanistan, Yaman. Mustafa Abdurrahman, wartawan senior Kompas, sudah launching buku. Dan launching buku itu dia angkat judulnya Mengapa Negara-Negara Arab Terpuruk dan Hancur. Itu rekaman dia terhadap berita-berita orang besar di Mesir. Orang-orang Mesir yang cendekiawannya mempertanyakan kenapa ya kita terpuruk terus. Ya itu karena konflik, mengedepankan ajaran yang tidak rahmatan lil alamin. Itu betul Pak, yang lain itu haram. Tapi kan bukan berarti diberangus. Itu ya. Sekali demo membakar pabrik, itu Pak indeks perdagangan akan turun 1%. 1% turun, 200.000 tenaga kerja di PHK. Di antara yang di PHK itu ada anak dan mantu. Jadi kita sudah berpikir ke sana. Itu. Makanya kenapa ada investment summit kemarin, saya hadir, Presiden hadir, dan diadakan oleh Kementerian Investasi, Bahlil Hadila di Gelora Bung Karno di JCC. Para investor pada datang dan mendengarkan paparan para ahli di berbagai bidang terkait dengan apakah dia 2024 investasinya lanjut, apakah ditahan. Dia ingin tahu kepastian, apakah negara ini akan damai atau porak-poranda. Pak, atau jawab bahwa pulang sampai nggak bakal tahu. Beda pilihan politik aja. Tapi tolong mendem jeruk. Cukup di kotak suara. Kenapa? Gaji politik berganti, tetapi makanan nggak bisa diganti. Maaf Bapak Ibu. Kalau pagi sarapan, nasi uduk diganti kulub. Harus bisa tuh. Atau bisa baik mungkin 1-2 waktu pada terus-terusan makin panas Pak. Tiap pagi sudah biasa makan bandeng, tiba-tiba misalnya pakai ikan asin digesek. Wah, gesek 4 kiloan juga habis tuh sama garamnya. Apalagi usus kita. Jadi tolong kita semua damai, demokrasinya damai. Kalau beda pilihan politik, mendem jeruk. Saya nggak perlu kasih tahu, saya milih Anies Baswedan atau Ganjar. Yang tahu aja Allah dan kotak suara. Ya salam. Saya juga ke mahasiswa, silahkan Anda pilih siapa. Saya tidak pernah memarahi Anies, tidak pernah memuji-muji Ganjar. Buat saya itu adalah rahasia. Kenapa saya pengen Indonesia ini maju? Kalau sudah kita dengan cara begitu, Allah yang turun tangan. Ini mah beda politik, seolah-olah yang lawan ini semua salah. Pilihan kita akhirnya semua jadi hiruk pikuk, energi kita habis. Padahal itu semuanya serba iya wazon. Sawah nggak ada yang garap, pohon pisang nggak ada yang nyiramin. Harusnya 7 bulan bisa keluar jantung, karena disiram, jadi sibuk ngurusin pilihan politik, kurus. Ikan lele jumbo juga begang gitu. Kepalanya belum gede, badannya kasih pelet, tapi ibunya sibuk ngurusin politik identitas. Tertib, harusnya kayak Cina tuh. Urusan politiknya diem, usaha terus. Mudah-mudahan orang Cina mau panen. Tingkat penjualan ini meningkat, rokok meningkat. Nanti baru situ iuran tuh rokok 2 slot. Pengusaha rokok memudah kalau bisa mudah diperpanjang 2 bulan. Itu ekonomi. Nah, kita ini kan itu. Jadi tolong semua. Kenapa? Saya sudah ke 20 negara di Pak. Konflik itu yang membuat umat Islam terburuk. Yang hebat tuh Malaysia. Malaysia itu konflik itu diminimalisir. Mahathir itu buat saya hebat itu. Dia mujahid itu. Darul Arqam dia babat tahun 80-an, tahun 90-an ketika membesar sampai bikin pesawat kan. Apaan ini organisasi? Oh semuanya harus pakai cadar. Kenapa? Itu anti developmentalisme, perkembangan Malaysia lagi membangun. Benar tuh dia, benar. Itu udah politik identitas itu jangan terlalu dikedepankan. Kita harus menjeruk, udah loba. Kita ini posisinya lagi tinggi gitu.
Ini mah, waduh, petang-petang peteng-peteng di hadapan ini, gitu ya. Makanya ini harus dijaga jangan konflik. Kenapa? Ekonomi berbanding lurus dengan harmoni. Yang kedua entrepreneurship diperbanyak. Bapak Ibu yang punya utek atau otak dan bakat dagang biasa terus, gitu ya. Kenapa? Ya Nabi itu Nabi itu di CV-nya sebagai pedagang atau sebagai birokrat? Nabi usia 25 tahun memimpin kafilah dagang lintas negara, bahkan lintas benua, dan nyebrang Laut Merah. Meskipun nyebrangnya nggak langsung pakai perahu gitu ya, tapi ke Mesir dulu. Tapi kan satu benua Asia, satu benua Afrika. Bapak Ibu kan ngerti kenapa Amr bin As dengan mudahnya menaklukkan Mesir? Bukan karena Amr bin As kita kawat tulangnya terus kulitnya dari kaleng, tahan panah, enggak. Sebelumnya dia pedagang hebat, ngerti rute dagang di Mesir. Jadi ketika dia pasukan awas, ini jalur tikus ke sini. Itu Romawi Timur, tentaranya pasti lewat sini. Ini lewat celah sini. Ngerti dia apa rute itu. Umar bin Khattab bisa itu melarang pasukannya, jangan sampai melakukan siklus. Pasukan saya lebih berharga, nanti semua tenggelam. Umar bin Khattab nggak ngerti lautan, dia ngertinya daratan, jago di daratan Jazirah Arab. Baru bisa ditaklukkan Siprus itu ketika Gubernur Muawiyah jadi khalifah. Romawi Timur tentaranya yang terbaik itu takluk masuk Islam, jadi Laksamana. Jalan dengan kapal, taklukkan Siprus. Itu makanya kita jangan nyercang Muawiyah dulu. Muawiyah ini, aduh, payah nih Muawiyah. Makanya nggak bakal ada nama Muawiyah itu di Irak. Kenapa? Laknatullah yang alaihi wa ala alihi. Kenapa? Ya itu kan politik pusatnya. Muawiyah itu ekspansinya terbesar dibandingkan khalifah yang lain. Kenapa? Dia sebutnya juga jenderal tersenyum. Bisa nahan marah ke musuh, dia hadapi dengan senyum. Makanya menyatukan 3 benua, Muawiyah hebat. Tapi kok di dunia Syiah Muawiyah itu sumber dari seluruh sumber kesialan. Itu urusannya kebencian tidak rasional ya. Artinya kita harus berpikir kalau berbicara kayak Muawiyah, dia berpikir dia menahan diri untuk marah sehingga semuanya bisa selesai. Itu smiling general. Makanya saya ketika memuji-muji Pak Harto banyak yang marah dari GMNI. Mufti ini antek-antek orde baru ya. Saya bilang saya ini peneliti sejarah bahwa pikir Raja Mataram itu dulunya nggak kayak Soeharto. Raja Mataram itu baru ziarah ke Sunan Bayat 5 tahun terakhir menjelang meninggal. Sebelumnya nggak ziarah ke Pantai Selatan Nyeroro Kidul. Siapa yang Islamkannya itu Sunan Bayat. Karena ngadengin ke Sunan Bayat 5 tahun terakhir. Coba nggak digandeng sama Kiai Pak Harto itu, kebablasan kan? Nggak mau mimpin takbir. Itu hebatnya para wali. Makanya jangan ngedemo dulu pimpinan ke raja ke mana. Kalau bisa, Bapak Ibu tahu kan kenapa Mongol Hulagu Khan itu masuk Islam? Karena Nasiruddin At-Tusi yang lainnya dibabat habis. 400.000 koleksi buku dibakar, Baghdad dijarah. Mesir itu udah dikirimin surat, saya 2 bulan lagi pasukan kuda saya nyampe. Raja Mesir itu gemeter semua. Waduh, pasukan Mongol. Nasiruddin At-Tusi dia tenang aja. Akhirnya kenapa? Oleh diplomasi dan gaya dakwah yang Tusi masuk Islam. Ulah tidak pernah ada raja penakluk, agama penakluk kalah sama agama yang ditaklukkan. Kalau bisa begitu tuh, itu yang dilakukan para wali mah makanya datang nggak langsung Raja Mataram masuk Islam ya, kalau nggak kapalnya aneh banget. Nggak begitu. Ini yang membuat heran orang-orang Portugis, orang-orang Spanyol, apalagi orang Belanda mah 390 tahun cengeng. Secara statistik perpindahan masuk Islam, perpindahan dari orang Islam ke Kristen itu hanya budak. Bukan budak lembak, budak rakas, budak lelaki. Hamba saya punya datanya di sensusnya punya. Setiap Desember itu hari baptis Pak. Ya Allah itu budak kabeh kan? Yang masuk mana ada bangsa masuk Kristen, nggak ada. Kenapa?
Kebantenan itu artinya keislaman, kemelayuan artinya keislaman. Kuat oleh wali itu identitas itu nggak bisa. Makanya ini yang membuat frustasi orang Belanda. Frustasinya apa? Udah pakai cara militer, lakukan Banten menjalankan industri mereka lebih kuat, lebih hebat, punya pengalaman sejarah dan perdagangan yang kuat. Itulah mengapa sukses. Ya. Belum saya cerita lagi Pak yang bekerja untuk Sultan Banten itu orang Armenia, orang Inggris, orang Denmark, orang Prancis, semuanya non-Muslim. Sampai Raja Inggris itu iri, ini kenapa sih orang Inggris lebih loyal bekerja untuk Sultan Banten ketimbang untuk Raja Inggris? Ternyata Sultan Banten itu ngasih fee-nya dinar Pak, ngasih komisinya berlipat. Bapak Ibu pernah keragunan? Kebun binatang Ragunan? Kata Ragunan dari mana? Ragunan itu dulu lahannya Pangeran Arya Wiraguna. Bapak Ibu kalau naik busway, turun di Pejaten Philip, turun jalan sedikit ke Jalan Ampera sebelah kiri, makam Pangeran Arya Wiraguna. Tanahnya dari Pejaten Philip sampai ke Ragunan. Siapa dia? Dia itu mu'alaf orang Belanda, namanya Lukas Kardil. Baru nyadar kan? Iya. Kalau Ragunan itu dari Pangeran Arya Wiraguna. Baru tahu Pak. Nah itu, kenapa kalau orang Belanda bekerja untuk Sultan? Karena Sultannya inklusif, nggak beronggosan. Ente dari Armenia, ente bekerja sama aneh. Kehebatan ente dalam bidang tata buku, dalam bidang akunting, ente tumpahkan untuk kemajuan perdagangan Banten. Ente mau dibayar berapa, aneh bayar. Dan aneh nggak maksa-maksa ente masuk dari Kristen Ortodok ke Islam, enggak. Bekerja Pak, menjalankan kapal Sultan ke Bandar Abbas alias Jumron, ke Mocha, ke Jeddah, sampai Raja Mughal itu yang membangun Taj Mahal itu suka berdagang sama Banten. Kenapa? Ada kepastian hukum yang menjalankan profesional dari seluruh dunia. Itu kenapa Sultan kok seperti itu, inklusif? Dia strategis urusan dagang, jangan nanya-nanya agama bapak apa? Aku tahu kali, bapak juga nggak pernah lihat saya ke masjid. Pak, kalau dagang mitra harus satu agama, satu mazhab juga Pak. Kalau kita satu ormas Pak, satu ranting Pak. Habis urusan dagang Pak kayak Nabi. Bapak Ibu ngerti nggak Nabi berdagang dengan siapa di Abisinia? Abisinia itu Pak keturunan dari raja pernikahan antara Turkis dengan Sulaiman. Orang Ethiopia itu sejundol-jundol itu nggak pada mau masuk Islam. Disuratin Nabi juga Mukaukis itu kan. Tapi mereka respect ke Nabi, makanya sahabat dilindungi. Awas, ini adalah orang-orang terhormat, lindungi. Makanya selamat rombongan yang dipimpin oleh siapa itu? Itu. Tapi orang Islam nggak mau, dia ada rasa gengsi karena mereka keturunan Raja Sulaiman dan Ratu Bilqis. Itu Nabi urusan berdagang, nggak ngomong-ngomong identitas. Ente mendatangkan keuntungan, ente jujur sesuai perjanjian. Ayo kita dagang sampai habis. Ini mau urusan dagang kok. Baca-baca kitab apa yang bentar lihat ini dulu pasalnya. Berapa nih? Boleh nggak? Pernah nggak? Yang nggak boleh itu mendagangkan barang haram. Emang ada pasal kalau berdagang? Enggak. Itu Pak Nabi itu sebagian CV-nya pedagang. Emang lintas benua nggak bisa, kalau bukan pedagang nggak bisa Pak. Kenapa Nabi itu sukses menjalankan dakwah Islam? Karena dia ngerti betul bahasa, sosiologi, antropologi bangsa-bangsa itu, karena sudah dia terpapar sejak usia belasan tahun. Konglomerat wanita Khadijah aja terpincut sama Nabi bukan cuma karena ganteng. Menurut teori perempuan itu naksir laki-laki karena bukan karena penampakan fisik, tapi karena kehebatan, kompetensi, intelektual dengan moral. Coba cek lagi itu di Sirah Nabawiyah ya. Jangan-jangan saya tidak seluruhnya benar. Silahkan cek lagi. Tapi menurut saya begitu. Ini di sudut pandang riset ya, dari sudut pandang teologi ya.
Kalau teologi mah semuanya diserba teologikan ya. Gitu. Menurut Bapak Ibu, pertemuan Ratu Bilqis dengan Sulaiman, teologi pertemuannya atau ekonomi pertemuannya, motifnya? Awalnya ekonomi, dia lagi beraliansi perdagangan Samudra Hindia, penguasa Ratu Bilqis dengan penguasa Laut Mediterania. Sulaiman itu penguasa pelabuhan Gaza, makanya dia Raja Solomon, ya kan? Gabung dua orang itu ya lama-lama naksir. Ada pun jinjit dalam Al-Quran sehingga Bilqis itu jinjit, tahu nggak jinjit? Sampai menyingkap betisnya. Sulaiman ingin memastikan bahwa ini benar mitranya jenis kelaminnya apa ini? Jangan-jangan waria? Gila. Sulaiman tuh wali strategi dibikin supaya jinjit sehingga identitasnya ketahuan. Kenapa tertutup Pak? Cuma gitu doang. Ini cowok, cewek atau bainahuma ini? Jinjit ketahuan dia ini kan dikira itu adalah air, padahal itu batu granit yang sedemikian kristal. Jinjit, oh nggak ada bulunya, berarti ini perempuan, benar? Iya, jadi pada periset. Itu. Kalau di Al-Quran bahkan semuanya teologi, bapak penafsirannya kan serba teologi dulu ya. Kalau saya itu salah satunya aliansi perdagangan Pak. Ratu Bilqis itu penguasa perdagangan dupa Pak. Tahu kan dupa? Tahu. Makanya bapak itu jangan sembarangan mengharamkan dupa. Oh iya, aduh musyrik ya. Dupa itu komunitas dagang yang membuat Ratu Bilqis kaya raya. Kepentingannya untuk dua, upacara keagamaan dan upacara kenegaraan. Kamu cek ayatnya apa? Semua parum di dunia penguasanya Ratu Bilqis. Dan juga semua komunitas dagang di Samudra Hindia harus lewat bea cukainya Ratu Bilqis ke Teluk Aden itu. Mau ke Kairo mau ke Palestina, cukainya 10% dipotong sama Ratu Bilqis. Waktu ya Ratu Bilqis bisa bikin istana kaya raya. Sulaiman penasaran, ini raja perempuan ini seperti apa sih ininya? Coba diundang. Tapi juga jangan lupa Ratu Bilqis itu nggak bisa masukkan komunitas dagangnya dari Asia Tenggara dan Asia sampai ke Eropa, harus lewat Laut Mediterania dan penguasanya dan Nabi Sulaiman. Makanya dalam Al-Quran ada hikayat pertemuan antara Ratu Bilqis dengan Sulaiman. Kalau saya melihatnya itu ekonomi, politik, aliansi perdagangan, sama dengan Said Hidayatullah dengan Raja Portugis Jorge de Menezes di Malaka. Makanya orang Menezes sampai sekarang masih GR. Leluhurnya katanya Portugis. Jorge de Menezes. Kapiten di Malaka itu Menezes, namanya Jorge de Menezes. Saya dapat surat datanya, tapi saya nggak terlalu orang Menezes tadi nanti. Ini malah lagi ada benarnya, tapi tidak juga seluruhnya benar ya. Gitu. Jadi sekali lagi kita isu tentang konflik, isu tentang ekonomi, isu tentang entrepreneurship, saya kira tiga ini yang kudu kita coba atasi. Dari tiga inilah nanti sumber-sumber food, energi dengan water semuanya akan bisa dimaksimalkan. Karena perang ke depan itu perang memperebutkan tiga, food, energi dengan water. Lah perang Rusia Ukraina itu mah hanya ini saja, sesungguhnya mah peperangan bagaimana menguasai gas dan minyak. Makanya Putin ketemuan dengan Muhammad bin Salman, Amerika ketar-ketir, ya kan? Turki disuruh jadi jalan penengah. Bukan Qatar juga main mata, kadang-kadang main matanya dengan Israel. Dia membolehkan orang Israel datang ke Qatar, kadang-kadang dia main matanya sama Turki ketika diisolasi oleh Arab Saudi. Geopolitik itu nggak bisa hitam putih Pak. Makanya para santri, para ulama harus ngerti dan khatam tidak hanya politik, tapi geopolitik. Karena ekonomi bisa berkembang. Kalau Selat Sundanya ditutup, bisa nggak kapal bapak lewat? Nggak bisa. Emang bisa lewat selat LCS, Laut Cina Selatan. Kalau di sananya nggak ada perjanjian damai dengan Filipina dengan Cina, bapak bawa batu bara itu dari Sulawesi, 3 gunung itu di ini sekitar 80 ton, nggak bakal bisa lewat Pak kalau nggak ada perjanjiannya. Sama sultan-sultan kita juga bisa bawa barang ke Manila, ke Jumron, ke Bandar Abbas, ke Mokayaman, ke Surat. Itu ada perjanjian perlindungan keamanan sepanjang rute yang dilalui.
3 halaman itu Pak distempel. Sultan kita khatam, juru bahasanya juga ada 8 Pak. Sultan kita itu. Itu artinya apa? Urusan diplomasi khatam. Makanya Sultan Banten kirim duta besar pertama di Indonesia, duta besar dikirim 1679. Itu duta besar Banten yang di Inggris. Bapak coba datang ke London, lihat di KBRI, pasti ada 2 sketsa duta besar Banten. Kesana ngapain? Mau piknik? Mau nonton bola? Keluar Arsenal? Bukan. Dia mau buka kantor perwakilan dagang Banten di sana. Supaya apa? Lada itu bukan cuma kapal asing datang lalu ngambil lada, beli di lokal. Kita bawa lada ke Eropa dan jualannya di Eropa. 1000 kali lipat untungnya Pak. Kalau dengan begitu Sultan Banten itu pedagang mereka. Itu strategis. Makanya Bapak kalau ziarah ke Hasanuddin, kalau dagangnya rugi, antum malu dong. Gitu. Saya begitu sedagang nih, saya belum mengikuti jejak Sultan. Kalau agamanya pada mengikuti kayaknya nih. Udah khatam, dalail khatam, ini khatam. Nah, yang dagangnya ini, makanya urusan dagang ini harus dikedepankan. Kenapa? Di dunia ini, negara yang maju dan makmur itu berhubungan dengan inovasi teknologi dan bisa memasarkannya dengan perdagangan. Makanya Bapak Ibu silakan kalau jadi bupati, coba sih kalau beli peralatan pertanian jangan impor melulu, ya. Beli dari BLK kita, impor alat pertanian. Baru menteri sekarang katanya alat pertaniannya atas perintah Jokowi tidak impor dari Cina, tidak impor dari Jerman, bikin produksi sendiri. Sekarang beda aja yang ranjang rumah sakit Pak Bu, lihat mereknya luar negeri melulu. Insinyur kita kan jangankan bikin itu, bikin pesawat aja bisa, tinggal kemauan kita. Makanya di sini perlu patriotisme dalam hal penggunaan produk. Patriotismenya dalam hal ekonomi juga Pak. Jangan patriotisme pas upacara benderanya doang. Begitu dasi dari Italia, begitu sepatu bukannya Cibaduyut dari luar. Payah ini. Upacara magang nyok ini. Pakaian semuanya bukan produk lokal. Itu ya. Itu saja barangkali ada nama-nama yang majmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.